daun kering atau sampah organik, khususnya daun, rumput, itu kemudian ada kotoran hewan, ada kapur, ada sekam, dan ada IM4. IM4 itu biasanya dijual di toko pertanian. Dia botolnya sekitar 100 ml itu, warnanya kuning dan hanya digunakan satu tutup botol untuk 5 liter air. Iya, cairan. Sedangkan kalau misalnya sampah buah-buahan itu bisa digunakan untuk ekoenzim. Ekoenzim itu sama pupuk cair. Nah, jadi kalau misalnya di rumah nanti ada makanan yang terbuang, ya semoga nggak ada yang buang makanan ya, kayak yang sampah, sayur-sayuran, kalau ibunya bersihin sayuran itu bisa dikumpulkan terus ditaruh di ember. Nanti di bawah embernya itu dikasih bolong-bolongan, jadi nanti airnya tuh netes. Nah, dari air itu nanti kita tanai, ya kan, kita ambil itu, nanti kita kumpulkan, baru nanti kita gabung sama air supaya bisa dijadikan sebagai pupuk kompos cair untuk tanaman. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih atas kunjungannya ke kompos TPA kami. Semoga ilmu yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Di sini saya menggunakan seharusnya sampah pasar dan tanaman organik untuk pembuatan kompos, tapi karena sampah pasar bau, jadi saya menggunakan daun. Jadi untuk pertama, kompos adalah hasil dari fermentasi. Kenapa harus kita fermentasi? Karena fermentasi itu mempunyai kelebihan dan keuntungan. Kelebihannya bisa mempercepat proses dekomposisi. Ada yang tahu proses dekomposisi? Tidak. Proses dekomposisi adalah proses kimiawi atau perubahan bentuk. Jadi dari bentuk daun jadi bentuk seperti ini. Namanya proses dekomposisi. Kalau secara alami bisa terjadi, cuma untuk prosesnya lama sekitar 3-4 bulan. Dan untuk pH-nya kadang asam, kadang basah. Kalau kita pakai fermentasi, untuk pH-nya bisa kita kontrol sehingga kompos bisa langsung diserap oleh tanaman. Oke, langsung aja. Untuk pembuatan kompos ini, bahan-bahannya silakan dicatat kalau mau dicatat. Di video bisa nanti dicatat di dialog. Untuk aktivator yang mudah didapat di pasar kita pakai E4. Ini harganya satu botol 25.000. Ini lebih praktis daripada kita harus menggunakan lindi atau limbah rumah tangga atau air beras atau ekoenzim. Kita lebih mudah menggunakan E4 karena mudah didapat. Yang kedua, untuk makanan dari bakterinya kita menggunakan gula. Sudah dicatat? Yang ketiga, air. Jadi untuk akarannya di sini ada 1:1000, tapi kami untuk lebih efektif biasa menggunakan satu tutup botol untuk 5 liter air. Diingat ya, satu tutup botol untuk 5 liter. Ini bisa dilihat cara campurannya. Dan untuk gulanya kita juga menggunakan satu tutup botol. Ini enggak berbahaya, jadi ini bukan Mbak. Aman bahannya Pak. Diminum juga pernah coba nggak apa-apa. Nah, dilihat setelah dicampur diaduk. Satu tutup botol juga ya. Nah, untuk daun-daunnya, karena di sini produksi banyak menggunakan mesin, tapi kalau untuk sedikit kita bisa menggunakan tangan dengan cara diremas. Nanti dipraktekkan di dalam, bisa dicontohkan nanti. Setelah itu baru kita siram. Kita siramkan secara merata sambil diaduk. Bisa dilihat cara pengadukannya. Jadi untuk kadar airnya sekitar 70%, sekitar 30% dari media. Jadi bisa dikira-kira lah.
Kalau 1 kilo berarti sekitar 0,3 liter kandungan airnya. Sambil diaduk. Nah, setelah diaduk, nanti kita tutup dengan bagusnya bahan karpet sih. Ini ditutup selama 3 hari. Apabila kita pegang panas berarti prosesnya berhasil. Tapi untuk setiap 3 hari harus kita aduk supaya kita bisa mengontrol suhunya. Maksimal suhunya 40 derajat supaya bakterinya nggak mati. Jadi setiap 3 hari sekali kita aduk. Untuk prosesnya memerlukan waktu sekitar paling cepat 24 hari, paling lama sekitar 30 hari. Setelah itu, ciri-ciri kompos yang sudah jadi, dia lembab. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, apabila kita lempar ke air, dia langsung tenggelam. Itu ciri-cirinya. Mungkin cukup sekian. Kalau ada yang ditanyakan silahkan.